Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Alfariji, NIM 180100088, kelas teknik perminyakan C18. Saya di sini akan menjawab pertanyaan soal ujian akhir semester teknik pemboran 2. Yang pertama, lumpur dengan weather loss tinggi saat akan dipakai pada formasi sel dapat mengakibatkan penebalan mud crack yang menyebabkan tertahannya aliran yang masuk ke dinding formasi sehingga tidak dapat teralir dan tersaring, dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya differential stack. Yang pertama. Dan yang kedua soalnya adalah ketebalan mud gap yang timbul di dinding lubang dipengaruhi oleh water loss besar. Yang pertama. Yang kedua differential sticking. Yang ketiga sweep effect. Yang keempat well kick. Dan soal yang ketiga, differential sticking cenderung akan terjadi pada di sini. Differential sticking cenderung terjadi pada permeabilitas formasi yang tinggi, sudut kemiringan lubang pemboran, sifat filtration lumpur yang buruk, geometri pipa, bor dan lubang sumur, dan yang terakhir masa atau waktu di mana drill string tidak bergerak. Gambarnya ada di sini seperti ini, differential sticking. Dan soal yang keempat adalah lumpur yang terlalu kental akan menyebabkan, jawabannya adalah menyebabkan cutting yang diangkat kurang maksimal dalam pengangkatan ke surface atau permukaan. Dan soal yang kelima, apabila menurunkan rangkaian mata bor di mana lumpur mempunyai gel string besar, kemungkinan yang dapat terjadi adalah jika gel string terlalu tinggi akan menyebabkan kerja pompa terlalu berat untuk simulasi sirkulasi kembali. Walaupun pompa memiliki daya yang kuat, pompa tidak boleh memompakan lumpur dengan daya yang besar karena dapat menyebabkan formasi pecah. Dan yang keenam, soal yang keenam adalah pada saat menurunkan rangkaian mata bor pada pemboran yang cukup dalam, sering dilakukan sirkulasi berkala pada kedalaman tertentu. Hal ini bertujuan untuk yang pertama, mengangkat serbuk bor ke atas permukaan. Yang kedua, melumasi dan mendinginkan pahat bor. Yang ketiga, melapisi dinding bor dengan mud cap. Yang keempat, mendapatkan informasi sumur. Yang kelima, menahan sebagian berat rangkaian pemboran. Yang keenam, mengontrol tekanan formasi. Yang ketujuh, mencegah dan menghambat korosi. Dan soal yang ketujuh, untuk menurunkan kekentalan lumpur tanpa menaikkan water loss dapat ditambahkan bahan lumpur. Jawabannya adalah insert solid atau zat padat yang tidak bereaksi ini dapat berupa barit atau BaSO4 yang digunakan untuk menaikkan densitas lumpur. Selain itu juga berasal dari formasi-formasi yang dibor dan terbawa oleh lumpur seperti turf, pasir atau clay non-swelling, sehingga dapat menyebabkan abrasi atau kerusakan pompa. Kalau water loss soal nomor 8 adalah jika water loss atau air lapisan dari lumpur cukup tinggi, maka kemungkinan besar dapat terjadi yang pertama, dinding lubang bor akan lepas dan runtuh. Yang kedua, water blocking. Yang ketiga differential stocking. Yang kesembilan adalah lumpur bor dengan berat jenis terlalu tinggi dari yang diperlukan tentu saja akan mengakibatkan loss circulation. Yang 10, ada 3 buah tangki lumpur dengan panjang 18 feet, lebar 10 feet, tinggi 8 feet kalau batasan oleh mengisi lumpur hanya 6 feet. Maka volume lumpur di dalam ketiga tangki tersebut berapa barrel? Nah, jawabannya adalah yang pertama, kita cari diketahui P sama dengan 18 feet, L sama dengan 10 feet,
T1 sama dengan 8 feet. Pacan mengisi lumpur T2 sama dengan 6 feet. Yang ditanya adalah V. V sama dengan P kali L kali T pangkat 2 T2 sama dengan 18 feet dikali 10 feet dikali 6 feet sama dengan 180 feet kuadrat kubik akan menghasilkan yang dapat dihasilkan dengan 192,362 barrel kubik tangki lumpur. Jika disederhanakan maka akan menjadi 557,086 barrel. Yang ke-11 dikat aja ya, belum selesai. Untuk mendapat yang ke-12, untuk mendapatkan kecepatan pemboran atau ROP yang minimum parameter bor yang cenderung diubah-ubah adalah jawabannya adalah sifat fisik dan jenis fluida pemboran. Soal yang ke-13 adalah pada rangkaian BHA tanpa stabilizer lubang lumpur dapat mengakibatkan dari sumbu vertikal. Hal tersebut diakibatkan oleh apa? Jawabannya adalah menyimpang dari garis lurus. Hal ini menyebabkan adanya fish yang tertinggal di dalam lubang bor gitu. Sehingga untuk melanjutkan proses pemboran digunakan metode directional drilling. Nah, soal yang keempat adalah jenis peran dari masing-masing 5 sistem pada pemboran. Yaitu yang pertama sistem angkat atau hoisting system, yang kedua sistem putar atau rotation system, yang ketiga sistem sirkulasi atau circulating system, yang keempat sistem tenaga atau power system, yang kelima sistem pencegah sumbu liar atau blowout preventer system. Gambar-gambarnya seperti ini, yang sistem angkat atau hoisting system, dan ini yang sistem putar atau rotating system, dan ini yang circulating system, dan ini adalah sistem sirkulasi atau circulating system, dan yang ini sistem tenaga atau power system. Nah, dan yang ini sistem pencegah sumbu liar atau blowout preventer system. Nah, sekian, terima kasih. Apabila saya salah, mohon maaf apabila saya salah mengucapkan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.